Hai Kak Rey, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Sibuk apa sekarang, Kak? Sibuk nyari uang tambahan sama kuliah. Kuliah berarti udah di tahun keberapa? Semester berapa? Semester 4, Semester 4, berarti usianya 2 tahun. 22 tahun. Oke. Oke, gini. Aku tahu kamu itu sebagai sosok penyedia jasa rental pria ya. Is it true? Benar? Oke, ini menarik. Karena kan nggak banyak ya ada jasa seperti ini gitu. Nah, itu terinspirasi dari mana? Boleh diceritain? Boleh. Untuk jasa ini, saya terinspirasi ada jasa serupa yaitu di negara Jepang. Oke. Saya sempat lihat di timeline YouTube yaitu tentang sisi unik Jepang. Di dalam video itu ada yang jasa seperti ini di Jepang, yaitu jasa rental pria, girlfriend, dan keluarga. Oh, kalau nggak salah family romance ya? Ya benar. Oke. Makanya sejak lihat video itu ada ide buat buka seperti itu di Indonesia. Awalnya iseng-iseng, ternyata bisa menguntungkan. Oh gitu. Berarti berawal dari ketertarikan sama di Jepang ada seperti itu, terus pengen buka seperti itu juga. Iya. Oke. Awalnya gimana tuh? Maksudnya mencari kliennya gitu, apakah kamu sendirian atau memang ada partner? Untuk awal berdirinya selama 4 bulan, itu saya murni sendiri. Bikin akun, pamflet, promosi, maupun yang layani secara online offline. Tapi seiring berjalannya waktu, saya ngerekrut orang untuk jadi partner. Oh gitu. Berarti partner ini sebagai pelaku jasanya juga atau gimana? Ada yang bagian admin, ada yang pelaku jasanya juga langsung. Oke, admin ini untuk promosi atau? Untuk promosi dan lebih ke ngerespon mereka via DM dan WhatsApp. Oke, berarti ada banyak banget ya kliennya. Lumayan. Kalau sehari gitu ada berapa yang masuk? Kalau hari biasa sekitar 7 sampai 10 orang. Kalau weekend bisa 2 kali lipatnya. Itu Online. online. Berarti lewat apa kalau online? Kalau online ngobrolnya via WA, Zoom atau Google Meet. Kadang via Telegram kalau emang nomornya klien minta diprivasi. Oke, berarti kalau ada offline, ada online. Kalau online itu berarti range harganya? Kalau online flat kita sama ratakan yaitu 20.000, telepon durasi 1-2 jam. 1-2 jam. Itu biasanya rata-rata klien ini ngomongin apa aja? Kalau rata-rata kan memang klienku umurnya antara 20-25 tahun. Ya anak-anak muda masih kuliahan lah. Rata-rata sih ngobrolin tentang relationship, keluarga, perkuliahan yang gitu-gitu lah. Oh gitu. Tapi kebanyakan lebih ke pengen ngobrol aja. Mereka bisa pilih. Oh jadi kliennya aku pengen ngobrolin ini terus nanti ditemenin sama kamu ya. Oke. Tadi biayanya berapa? 20.000. 20.000. Oke, itu aku boleh nanya nggak? Itu berarti mereka transfer pulsa dulu atau? Kalau pembayaran kita fleksibel. Di awal bisa, di akhir bisa. Oh gitu. Pembayaran via Dana, Shopify, GoPay. Oh jadi ada banyak juga ya. Oke, baik. Kalau untuk yang tadi kan udah online nih. Kalau yang offline gimana tuh? Ataukah ada penyesuaian harga atau? Kalau offline harganya menyesuaikan sih. Kita mulai patok dari 50.000 sampai 1 juta. Untuk penentuan harganya kita ada beberapa faktor yaitu lokasi klien, jenis kegiatannya apa aja, dan berapa lama. Baru kita bisa menentukan harganya. Oke, kalau untuk misalnya nih malam mingguan gitu. Misalnya biasanya malam mingguan sore ke malam gitu berapa Kak? Contoh aja saya di Jogja, klien juga sama di Jogja. Hitungannya mungkin biaya bensin sama makan mungkin sama fee-nya aja mungkin antara 100 sampai 150.000. 100 sampai 150.000. Oke, itu berarti ketika melakukan misalnya makan atau nonton itu berarti dari pihak kliennya yang melakukan payment ya? Oh, oke.
Nah, ada nggak sih Kak, kayak klien yang minta tambahan waktu gitu? Ada beberapa Ada beberapa. yang mungkin dia masih kayak posisi sedih, masih belum bisa seneng atau pengen kegiatan lain tambahan gitu. Kayak di jalan melihat makanan enak gitu, pengen makan gitu. Atau masih pengen muter-muter kota, ya tetap kita layan. Tetap dilayani, tapi tetap ada penambahan harga atau Enggak flat gitu aja. lebih fleksibel. Yang penting nggak lewat hari aja. Kalau nambah cuma 1-3 jam, nggak apa-apa, nggak usah tambah. Oke, berarti sebenarnya untuk range harganya memang sefleksibel itu ya, tergantung suasana hatinya klien juga. Oke, nah ada nggak sih kriteria dalam pemilihan klien? Misalnya kayak, usianya harus segini, harus misalnya nggak boleh nih kalau yang udah punya pasangan resmi, gitu-gitu ada? Ada. Untuk kami, kita nggak pernah dapet yang kayak klien yang udah berkeluarga. Ya, kita emang nggak mau nerima gitu. Mm-mm. Untuk batasan usia, kita maksimal umur 32 tahun. 32 tahun. Untuk minimal 20 tahun. Minimal 20 tahun. Nah, tadi kan Kak Ray ini kan usianya 22 tahun ya. Itu gimana Kak? Kalau misalnya ketemu klien yang jauh gitu usianya di atas. Ada treatment khususnya berarti kan? Ada. Gimana tuh? Boleh diceritain? Sebelum ketemu, di hari H kita melakukan kayak 2-3 kali telepon untuk menyesuaikan kita sama sifat mereka. Kayak cara ngobrol mereka, cara mereka berinteraksi. Kita menyesuaikan dari yang telepon itu. Oke. Jadi biar pas di fase ketemu kita nggak terlalu kaku-kaku amat. Berarti tetap ada pendekatannya. Tetap. Oke, ini menarik. Biasanya permintaan klien tuh apa aja? Kalau yang offline itu ada makan, nonton, keliling kota, kulineran. Pernah ada yang ini nggak? Misalnya menyewa kamu untuk dikenalkan kepada keluarga atau orang tua gitu? Ada sempat kejadian unik. Aha, boleh diceritain? Jadi kayak pacar bohongan untuk menghindari orang tuanya klien ini yang memaksa perjodohan anaknya gitu. Oke, Jadi saya sebagai kayak benteng jangan sampai perjodohan ini terjadi karena emang dari anaknya itu emang nggak setuju. Oh, Jadi saya pura-pura jadi pasangannya si klien. berarti tetap harus riset klien dulu Iya, tanya. keluarga gitu. Tanya jawab yang agak intens biar nanti pas ditanyain orang tua kita tetap bisa jawab. Nggak yang bingung ya. Oke, itu umur berapa kalau boleh tahu? 21 tahun. Oh, 21 tahun. Oke. Kalau misalnya kan itu kan berarti permintaan khusus ya. Itu range harganya juga menyesuaikan. Iya, misalkan. Oke. Ketika itu berarti berapa hari? 1 hari. 1 hari aja. Dan orang tuanya percaya? Percaya. Percaya. Gimana caranya untuk meyakinkan orang tuanya selain dengan cara mengetahui seluk-beluk anaknya gitu? Ya kita jangan selayaknya kayak komersil, kita lebih kayak menganggap emang ini kejadian nyata. Kita ngelakuin kayak omongan, tindakan itu senyata mungkin di hadapan orang tua. Jangan sampai kayak ada kesalahan yang mengiranya mereka ini, saya ini bohongan gitu. Oh, berarti menciptakan kenyataan senyata mungkin. Iya, walaupun kita sambil berbohong-bohong. Oh, oke. Oke, berarti harus memiliki kemampuan yang baik untuk meyakinkan orang ya. Oke, ini kan Ray sebagai pacar sewaan gitu kan. Pernah nggak sih ada kejadian ada salah satu atau salah dua klien mungkin yang baper gitu? Ada beberapa. Ada beberapa. Itu gimana tuh? Maksudnya gimana ceritanya? Oh, kalau kejadian seperti itu kita tetap menanggapi kayak mereka masih ngechat, masih ngobrol di telepon kita masih menanggapi, tapi agak ngasih ruang jarak gitu, biar mereka nggak terlalu cover banget. Oh gitu. Tapi apakah boleh misalnya nih klien A udah menyewa kakak di bulan Juli misalnya, itu boleh nyewa lagi atau nggak boleh? Boleh. Untuk mengantisipasi baper-baper itu? Boleh. Tetap boleh. Berarti lebih ketergantung dari kamunya yang Iya. membawa diri ya.
Oke, oke. Pernah sampai ada yang beberapa kali gitu? Ada yang sampai 3 kali. Oh iya. Oh. Dan kegiatannya pun sama, tiga-tiganya. Nonton, makan gitu. Tapi emang kebanyakan pada minta ditemenin nonton ya? Iya, nonton. Oke. Saat menjalankan bisnis ini gitu, ada batasan-batasan tertentu nggak sih? Misalnya kayak cuma sebatas apa-apa gitu? Untuk yang online, kita membatasi obrolan, yaitu kayak obrolan dewasa. Kita nggak akan ngelakuin obrolan kayak gitu. Oh, yang gimana tuh? Yang Kayak ngobrolin hal-hal yang menjurus? menjurus seperti itu. Untuk yang offline, kita yang batasan sentuhannya sampai pegangan tangan, terus pelukan. Pelukan pun itu kita nggak terlalu banget. Mungkin sekitar pelukan kanan samping gitu aja. Oh, hanya sebatas itu. Tapi pernah nggak sih ada yang menerima perlakuan yang kurang menyenangkan gitu dari kalian? Misalnya kan Ray udah mencoba untuk bilang, oh ini batasan-batasannya gitu. Ada nggak? Ada. Pernah Pernah. Mungkin mereka lupa atau emang kebawa perasaan? kebawa perasaan sampai ada yang mengajak seperti itu. Oh, Ada tindakan yang memancing-mancing juga. oke. Terus gimana tuh Kak pas saat itu gitu? Lebih ke kita sendiri sih. Kita harus tetap tegang teguh kayak jangan ngelakuin hal yang mereka mau kayak gitu. Tetap kita Punya batasan sendiri gitu ya? ngejaga gitu. Ngejaga. Tapi apakah ada klien yang dari awal nih emang meminta seperti itu terus langsung di-cut gitu? Iya, ada beberapa. Beberapa. Kalau emang mereka sudah booking, sudah setor uang buat DP, ya kita balikin dengan kita permintaan maaf, kita nggak bisa ngelakuin hal-hal seperti itu. Oke. Berarti memang kuncinya harus berpegang teguh gitu ya? Iya. Oke. Ya bisnis seperti ini ya harus komitmen sih. Soalnya emang ujiannya banyak. Resikonya juga gede. Resikonya banyak banget ya. Kalau misalnya keluarga atau temen ada yang tahu kalau kamu punya bisnis seperti ini? Ada. Kalau keluarga mungkin belum tahu. Kalau teman sekampus, teman ngobrol, teman main ada yang tahu. Terus tanggapannya mereka gimana? Pertama mereka kaget sih, minta klarifikasi lah. Tapi saya terangkan memang ini murni jasa. Makasih ya, Mbak. Gimana? Ya saya pintar-pintarnya menjelaskan bahwa ini emang murni jasa, bukan. Mungkin orang awam ngiranya ini seperti kayak booking kayak hal-hal yang mau Seperti itu. seperti itu mungkin. Orang awam mungkin ngiranya seperti itu. Tapi kan emang ini murni ngasih jasa. Oke. Oh, aku kepikiran mau nanya, itu cara promosinya berarti gimana nih? Apakah lewat teman ke teman atau klien ke klien atau memang ada platform khusus untuk mempromosikan? Kita lebih intens di Twitter sih. Di Twitter. Mungkin karena emang di Twitter itu enak buat promosi kayak gitu. Mungkin orang anggap ini kan kayak seperti hal tabu. Tahu, ya. Orang kok direntalin gitu kan. Tapi orang-orang Twitter lebih menanggap ini bersikap dewasa sih. Oh ini emang murni jasa, semua orang pasti butuh. Untuk kedepannya mungkin kita merambah ke media sosial kayak TikTok buat kayak kita video itu menjelaskan keseharian kita bersama klien seperti apa. Oh, semacam vlog gitu ya. Oke, menarik. Ada nggak sih pengalaman misalnya unik gitu? Pernah dibawa keluar kota atau gimana gitu? Ada. Pengalaman paling unik selama melakukan usaha ini yaitu nemenin 3 hari orang sakit 3 hari. Sakit Ya sakit tipes di rumah sakit. di Jogja. Solo. Oh, di Solo. Itu gimana? Sebagai pacar atau sebagai apa tuh? Konteksnya nemenin dia sih, karena emang orang tuanya sibuk kerja, cuma beberapa waktu aja kayak sejam 2 jam buat jenguk anaknya. Jadi saya 3 hari full itu kayak ngerawat dia gitu. Oh, jadi sebagai perawat. Iya, itu kayak gitu. Unik sih.
Tipes terus minta. Itu berarti dari awal udah bilang kalau aku tipes, aku minta ditemenin gitu. Dan itu pun bookingnya dadak banget. Oh iya. Kita lain karena emang kotanya deket, di hari itu kita kosong, ya gitu, nggak apa-apa. Tapi untuk 3 hari, kamu kan bukannya kuliah juga ya? Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Untungnya aku ngambil kuliah yang kelas karyawan, Oh, jadi bisa di sana. ini ya, fleksibel waktunya ya. Oke. Tipes dirawat 3, berarti 3 hari nginep. Iya, dia tidur di musolanya, ruang rumah sakit itu, di dalam kamarnya. Ada kayak musola, saya tidur di situ. Oh iya. Jadi kayak makan, disuapin, dia minta buah, aku ambilin. Terus ke kamar mandi saya gendong. Karena emang kondisinya dia emang lemes. Oh, terus setelah itu, setelah dia misalnya sehat gitu, sepulang itu dianterin ke rumah atau? Oh, orang tuanya udah maksudnya ngambil cuti tahunan buat selepas 3 hari saya nggak di situ, orang tuanya yang menjaga. Tapi sempat ketemu orang tuanya. Sempet. Itu gimana tuh? Ini menarik sih. Maksudnya dia mengenalkan kamu sebagai pacar atau? Temen. Oh, temen. Cuma mungkin orang tuanya agak curiga, agak nanya banyak gitu. Ya aku jawab aja sebisanya. Sebagai temen. Iya, soalnya mungkin di pikiran mereka mana ada sih temen yang Mau. rela ngejaga 3 hari full nggak pulang. 3, itu kalau boleh tahu berapa Kak kalau misalnya? Aku waktu itu emang 600.000 500.000. karena emang nggak ngeluarin budget apa-apa. Karena memang udah di rumah sakit itu. Tapi bener-bener full berarti 3. Full. Oke. Oke, ada cerita lain kah? Ada sih, mungkin online ya. Online. Oke. Online ngedengerin, bukan mama ya, umurnya yang emang agak rada dewasa. Jadi dia curhat tentang pacarnya, saya dengerin, saya sebisa mungkin kasih solusi. Tapi di tengah perjalanan telepon, dia ini kayak nggak mau ngedengerin. Tetap kayak dia mau menang sendiri. Aha. Saya kasih solusi, nggak mau terima, nggak mau kayak gitu. Kayak salah-salahan, saya antar dia gitu. Oh, debat. Oh, malah debat. Oh gitu. Jadi selama 2 jam ini cuma nyari siapa yang salah, siapa yang benar. Oh gitu. Oh, oke. Mungkin dia butuh pendengar kali ya. Oke. Sejauh ini nih, kira-kira ada berapa klien yang udah ditangani sama Ray? Untuk online mungkin 200 lebih. 200. Tapi Kak Ray punya pasangan? Oh, punya pasangan. Oke. Pasangannya tahu? Tahu. Terus gimana tanggapannya dia?